Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1271 sampai bab 1275. Wind Lightning. Wang Rufang. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengikutimu. Kamu ingin menjelajahi lautan dan mencari peluang. Bawa aku. Wang Rufang berkata. Aku baik-baik saja dengan itu. Lebih banyak orang dan lebih banyak teman. Wind Lightning. Terserah kamu. Omi berkata. Bagaimanapun. Dia adalah leluhur dari Sekte Naga Ilahi. Karena leluhur tertarik. Ayo pergi bersama. Terima kasih. Liu Xuan juga duduk di punggung Little Fire. Dan mereka bertiga pergi bersama. Setengah hari kemudian, mereka tiba di gerbang tak berujung. Wow, cepat sekali. Memiliki binatang eksotis yang terbang begitu cepat. Sungguh tidak sulit untuk melintasi lautan, kata Liu Xuan. Omi berkata, dua senior, tolong istirahat selama beberapa hari. Dan ketika saya siap, saya akan mulai berangkat. Bagus. Omi meminta seseorang mengatur agar Wang Rufang dan Liu Xuan tetap tinggal. Omi kembali mencari kerabatnya. Bagaimana kabarmu, Windy? Sigure sibuk bertanya. Sebelum Sigure kembali ke gerbang tak berujung terlebih dahulu. Sini-san. Orang-orang itu percaya. Berpikir mereka harus segera pergi dengan peti itu. Yah, itu bagus. Benar. Sini-san. Bantu beritahu semua orang untuk bertemu di aula utama. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Bagus. 10 menit kemudian, semua kerabat Omi tiba di aula utama, termasuk Qin Ren, yang masih menggendong putrinya. Omi berkata, ada sesuatu yang membawa semua orang ke sini hari ini. Saya bersiap-siap untuk seluruh lautan. Apa? Sangat mendesak. Istri guru Omi sibuk berkata, Fenger, bukankah kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pergi ke benua itu sampai kamu mencapai kesempurnaan agung leluhur? Jika musuhmu mengetahuinya, kakak, bersarang di sini setiap hari. Setidaknya aku harus menunggu sampai aku berusia 29 tahun sebelum aku bisa mencapai kesempurnaan agung leluhur. Satu-satunya keuntungan yang sekarang aku miliki dibandingkan dengan yang lain adalah aku lebih muda. Masa muda adalah kesempatanku. Aku tidak bisa membuang waktuku di gerbang tak berujung. Meskipun gerbang tak berujung adalah impianku pada awalnya. Tetapi sekarang aku berharap lebih banyak lagi bahwa aku dapat mengambil level lain sendiri. Wang Rufang dan Liu Xuan. Mereka semua siap untuk ikut denganku. Guru istri memandang Rei Qin dan berkata, saya pikir hidup akan mulai stabil. Tetapi sekarang Anda akan mulai berlarian lagi. Apa yang Anda ingin Reier lakukan? Dia baru saja melahirkan. Selain itu, berlarian seperti ini tidak mendukung pertumbuhan Qin Nui. Omi juga terkoyak. Keluarga juga merupakan batu sandungan. Tidak mungkin adik kecil menggendong seorang anak dan mengikutinya berkeliling. Menjelajahi lautan. Ini bukan lelucon. Dan tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan dia hadapi. Kakak tertua Omi berkata, Saudara Feng, saya benar-benar dapat memahami Anda. Selama bertahun-tahun, kita semua secara bertahap tumbuh lebih tua. Kita semua merasakan penurunan secara bertahap dalam hidup. Anda ingin naik lebih tinggi. Perasaan ini dapat memahami. Tidak ada yang ingin mencapai batas besar begitu cepat. Namun, situasi adik perempuan saat ini benar-benar tidak cocok untukkan. Namun, saya tidak memecahkan semangat Anda. Saya pikir lebih baik membiarkan adik perempuan dan yang lainnya terus tinggal di gerbang tak berujung. Dan ketika Anda telah tiba di sisi lain, Anda dapat kami dan datang. Ya, namun juga, faktor yang tidak diketahui dari lautan-lautan terlalu besar. Kita semua mengikuti Anda bersama-sama malah akan menjadi beban bagi Anda. Mengapa Anda tidak pergi dengan Wang Rufang dan Liu Xuan terlebih dahulu? Saya percaya bahwa Anda memiliki api kecil hitam kecil. Mungkin tidak akan memakan waktu berbulan-bulan untuk melakukan perjalanan antara dua tempat. Baiklah, Omi mengangguk. Lalu dia akan menghadapi lautan terlebih dahulu tanpa orang lain. Hanya dia yang melihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Setelah musyawarah, rapat ditunda. Omi datang ke kamar Rei Qin. Rei Qin sedang menyusui. Mata Rei Qin merah dan tampak agak sedih. Reier, maukah kamu menyalahkanku? Bayinya bahkan belum berusia 1 bulan dan aku akan tersebar di lautan. Omi bertanya sambil memegang tangan Qin Rei. Suamiku, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyesalimu. Kamu pergi kali ini. Jalan di depan panjang.
Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Jika terjadi sesuatu, bagaimana dengan aku dan Qin Nui, anak yatim dan janda? Reyer, jangan terlalu banyak berpikir. Apa yang bisa terjadi padaku? Kamu pergi ke lautan. Lagi pula, ada musuh di sana yang membunuh orang yang kamu cintai. Yang dapat menjamin bahwa kamu tidak akan terluka. Bagaimana mungkin kamu tidak membiarkan kami khawatir? Reikin berteriak. Aduh, Reyer. Awalnya aku juga berpikir bahwa aku akan tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun. Dan ketika Qin Nui tumbuh dewasa, aku hampir akan melangkah ke kesempurnaan agung leluhur. Maka aku akan menuju ke sisi lautan lain. Tapi kali ini, musuh yang begitu kuat tiba-tiba datang. Yang membuatku merasa seperti krisis. Kali ini, kami menggunakan peti itu untuk melewati krisis untuk saat ini. Tetapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Untuk berjaga-jaga jika ada dan insiden ini muncul. Jadi, aku tidak bisa tinggal di gerbang tak berujung dan duduk diam. Saya harus berjuang dan berjuang untuk rumah kami dan mencoba untuk naik lebih tinggi sehingga saya dapat memberi Anda, putri kami, dan semua orang rumah yang stabil. Suamiku, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku mengerti. Reiji, keluarga akan mengandalkanmu. Oh, suamiku, kamu harus berhati-hati. Tentu saja. Untukmu, untuk putriku, untuk semua orang. Aku pasti akan berhati-hati dalam segala hal. Kepala adik perempuan bertumpu pada dada Omi, sementara remajanya masih mengisap susunya. Tentu saja, demi keluarga ini, dia harus berusaha keras. Tetapi tentu saja, dia harus memastikan keselamatan dan keamanannya sendiri. Omi tidak bisa membayangkan jika dia meninggal. Apa yang akan terjadi pada keluarga ini? Apa yang akan terjadi pada Qin Ren? Apa yang akan terjadi pada putrinya? Dan apa yang akan terjadi pada 7 istri yang cantik? Kapan kamu pergi? Qin Ren bertanya. Dalam beberapa hari, Qin Nui akan menjadi bulan purnama. Dan ketika dia kenyang, aku akan hampir siap untuk pergi. Dan aku juga harus memastikan bahwa sekelompok orang di gunung sekolah Tangshan harus pergi dulu. Yah, kalau begitu kamu masih bisa tinggal di rumah selama 10 hari lagi, kata Qin Ren. Omi memeluknya erat-erat. Di malam hari, Omi membawa 2 toples anggur ke ruang tamu tempat tinggal Wang Rufang dan Liu Xuan. Ayo minum, ujar Omi. Liu Xuan berkata, petir angin, melihat hatimu berat, mungkinkah kamu enggan meninggalkan rumah? Oh, putriku bahkan belum berusia 1 bulan. Tentu saja aku tidak bisa pergi. Jika aku bisa, siapa yang tidak ingin tinggal di rumah bersamaku setiap hari? Tapi aku tidak bisa. Aku baru berusia 55 tahun. Aku masih memiliki kesempatan untuk berjuang menuju level yang lebih tinggi, ujar Omi. Wang Rufang menghela napas dan berkata, aku benar-benar iri padamu. Kamu masih memiliki hampir 100 tahun lagi. Sementara aku, kurang dari 10 tahun. Bahkan 5 tahun. Liu Xuan berkata, orang-orang lebih marah daripada orang-orang. Saya juga sangat iri dengan petir angin. Saya merasa sangat terhormat sebagai leluhur dari Sekte Naga Ilahi untuk dapat menghasilkan karakter seperti itu. Omi menuangkan anggur untuk mereka berdua dan tersenyum. Aku juga iri padamu. Tanpa ikatan keluarga, kamu tidak perlu khawatir. Liu Xuan berkata, sebenarnya, saya dulu memiliki seorang putra. Tetapi sayangnya, dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Omi dan Liu Xuan, Wang Rufang, minum sampai subuh. 3 hari kemudian, seekor auger hitam terbang di langit jauh dari gerbang tak berujung. Hah, alis Omi mengernyit. Awalnya Omi mengira itu adalah Little Black, tetapi setelah auger hitam itu terbang lebih dekat, dia menyadari bahwa itu bukan Little Black. Apalagi, ada seorang pria yang duduk di belakang auger hitam itu. Pria itu adalah orang yang datang dari sisi lautan lain, putra dari pembangkit tenaga listrik alam Dengfeng, yang bentuknya seperti Yuan Linghua. Omi, siapa itu? Kakak laki-laki Omi bertanya dengan waspada. Dia adalah putra dari pembangkit tenaga listrik yang menentang puncak itu. Bernama Yuan Linghua. Aneh, mengapa mereka belum pergi dan datang ke tempat kita? Omi memiliki firasat buruk di dalam. Yang ini bernama Yuan Linghua. Sebelumnya duduk di punggung Wang Rufang dan menghina ketika dia berada di Sekte Gunung Tang. Apakah dia satu-satunya? Xie Yong bertanya. Entahlah. Sepertinya dia satu-satunya. Pada saat ini, Little Blacky sedang sibuk terbang keluar dan berkata dengan penuh semangat. Saudara Chen, saya akhirnya melihat jenis saya sendiri. Omi takut Blacky kecil terlalu impulsif. Dia sibuk berkata, Blacky kecil, jangan impulsif dulu. Jiao hitam itu milik musuh. Jangan berani-berani lari ke sana dengan bodoh. Kakak Chen, tentu saja aku mengerti. Hahaha, aku sangat senang.
Akhirnya aku melihat jenisku sendiri. Dan itu perempuan. Dan itu cantik. Omi dan yang lainnya menyaksikan Jiao hitam. Dari langit yang jauh. Perlahan mendekati gerbang tak berujung. Dan akhirnya berhenti di langit di atas gerbang tak berujung. Dan pria yang duduk di belakang Jiao hitam itu segera melompat turun dari Jiao hitam dan mendarat di depan aula besar di gerbang tak berujung. Di mana Omi dan yang lainnya berdiri. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Pria bernama Yuan Linghua memandang Omi dan bertanya. Sepertinya aku telah melihatmu di tempat sekolah Tangshan itu. Kamu ada di sana di istana hari itu, kan? Pria ini, Yuan Linghua, berbicara dengan nada superior. Meskipun wilayahnya sendiri, hanya pada tahap awal sekte, dia tidak merasa sedikit pun takut. Omi berkata, ya, ini pertemuan dengan saya. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di gerbang tanpa akhir saya. Apakah Anda belum menemukan apa yang Anda cari? Mengapa Anda tidak pergi? Penduduk asli yang sudah mati. Ketika kita pergi, itu bukan urusanmu. Aku belum muak dengan tempatmu yang asli ini. Aku ingin bermain dengan semua wanita aborigin cantik yang kamu miliki di sini. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Kata Yuan Linghua itu. Omi berkata, ini urusanmu. Ini tidak ada batasannya denganku. Yuan Linghua berkata, baiklah. Saya lelah setelah terbang selama setengah hari. Anda adalah pemimpin tertinggi sekte ini. Cepatlah, ambilkan saya air untuk diminum. Lalu, bawakan saya wanita tercantik yang Anda miliki di sini. Omi berkata, maaf, gerbang tak berujung kami. Kami tidak memiliki wanita cantik. Nak, kamu sepertinya tidak jelas tentang status kita ah. Tujuan aku keluar untuk berjalan-jalan adalah untuk mencari tahu apakah ada wanita cantik. Kamu benar-benar membawa ambisimu. Kamu berani memberitahuku bahwa tidak ada. Jika tidak ada, maka bawa istrimu keluar untukku pergi ke api. Omi mengoceh kedua. Pembuluh darah menonjol di tangan. Dan saat ini, di langit, Little Blackie sudah terbang ke sisi Black Jiao itu. Little Blackie benar-benar pelacur. Tas, Omi menyuruhnya untuk tidak impulsif. Tetapi dia terbang dengan tidak sabar. Hai, bagaimana kabarmu? Bisakah aku berbicara denganmu? Blackie berkata sebagai salam kepada Jiao hitam itu. Jiao hitam itu memandang. Siapa kamu? Apakah Anda ikut dengan kami juga? Kurasa tidak. Sepertinya aku tidak mengingatmu ketika kita di sini. Aku naga hitam yang lahir dan besar di sini. Namaku Blackie. Little Black bertarung dengan Black Jiao itu sekaligus. Di tanah, Wang Rufang dan Liu Xuan terbang keluar. Angin ringan. Jangan impulsif. Yoho, kalian juga ada di sini. Untuk apa kalian semua berkumpul di sini? Mungkinkah Anda ingin merencanakan pemberontakan? Yuan Linghua memandang Wang Rufang dan Liu Xuan yang tiba-tiba terbang keluar dan berkata sambil mencibir. Wang Rufang berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Sekarang apa yang kamu inginkan telah ditemukan. Mengapa kamu tidak pergi? Pria itu, Yuan Linghua, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, datang dan menamparkan wajah Wang Rufang dengan tamparan. Lalu berkata, kurang ajar, status apa yang kamu miliki sehingga kamu berani berbicara denganku seperti itu? Anda, kemarahan Wang Rufang hampir tak terkendali. Omi juga tidak bisa mengendalikannya lagi. Seorang master klan awal. Tetapi dia sangat sombong di sini. Itu hanya memiliki ayah dari alam Dengfeng. Liu Xuan takut Omi dan Wang Rufang akan berdiskusi. Dia sibuk berkata, Tuan ini, saya benar-benar minta maaf atas kasih sayang yang buruk. Saya harap Anda tidak cocok dengan kedua saudara laki-laki saya. Yuan Linghua mengguncang pakaiannya, bersinar, dan berkata, ini masih seperti kata-kata manusia. Cepatlah, siapkan makanan untukku. Dan temukan aku beberapa wanita cantik. Ingat, jika itu bukan wanita cantik, maka jangan salahkan Tuan Muda karena aku membakar tempatmu dengan api. Liu Xuan sibuk menoleh ke Mu Yuyao dan memerintahkan. Jangan terburu-buru dan memerintahkan orang untuk bersiap. Mu Xuan mengamati giginya. Tepat pada saat ini, Xiao Meng terbang dari jarak dekat. Kakak Omi, apa yang terjadi? Xiao Meng bertanya. Pria bernama Yuan Linghua menoleh untuk melihat Xiao Meng. Dan matanya lurus. Wow, wanita cantik. Yuan Linghua memandang Xiao Meng dan menjilat bibirnya. Seolah-olah piggyback telah melihat Chang'e. Xiao Meng tiba-tiba memandang Yuan Linghua dengan jijik. Beberapa Omi yang bingung. Siapa orang ini? Tidakkah dia tahu bahwa ini adalah gerbang tak berujung? Berani maksud kasar di sini. Alis Omi berkerut. Kabar buruk. Xiao Meng seharusnya tidak keluar saat ini. Biarkan Yuan Linghua ini melihat. Dengan kecantikan Xiao Meng, biarkan Yuan Linghua ini melihat. Terlebih lagi. Seperti yang diharapkan. Yuan Linghua tertawa. Jangan mencari wanita cantik lainnya. Menurutku yang ini bagus. Yah,
Aku ingin membawa yang ini bersamaku. Wang Rufang dan Liu Xuan sama-sama menjadi pucat. Merasa tidak enak. Omi pasti akan sangat marah. Benar saja. Omi mencibir. Kamu ingin membawa bersamamu. Sebaliknya, Anda membawakan saya satu untuk dilihat. Yuan Linghua memandang Omi dan menatap. Apa? Kamu berani menghentikanku untuk mengambilnya? Liu Xuan sibuk berkata. Tuan ini. Dia adalah istri Wind Lightning. Saya benar-benar minta maaf. Jadi bagaimana jika itu istrinya? Diriku. Bahkan jika itu ibunya. Aku di atasnya. Aku harus mengambilnya. Omi penasaran gigi. Mencari kematian. Mata Omi bersinar dengan aura pembunuh. Ya, itu bisa ditoleransi. Omi ingin membunuh orang ini. Jangan beritahu Omi bahwa ayahnya adalah Alam Deng Feng. Bahkan jika ayahnya adalah dewa, Omi tidak bisa tepatnya. Wang Rufang meraih tangan Omi dan berkata, Wind Lightning, jangan impulsif. Sulit untuk menyelesaikan kejadian ini. Jika kamu membunuhnya, itu akan menjadi akhir. Liu Xuan juga menasihati. Ya, petir angin. Omi berkata, seorang pria yang mencoba memukul istriku. Apa yang memperkuat aku masih bisa tenang? Omi berbicara dengan suara. Api kecil. Bantu aku melihat apakah dia datang sendiri. Dan apakah ada orang lain di sekitarnya. Bagus. Setelah mengatakan itu, api kecil membangun ke langit dan menyodok sekitar beberapa ratus mil jauhnya dari gerbang tak berujung. Pria bernama Yuan Linghua merasakan niat membunuh pada Omi dan berkata dengan marah. Apa yang kamu inginkan? Omi berkata dengan acuh tak acuh. Bodoh, kematian sudah dekat. Konyol. Beraninya kamu membunuhku. Ayahku adalah Deng Feng Realem. Kaisar Kekaisaran Bela Diri Agung Xuanzun. Jika kamu berani menyentuh rambutku, aku akan membuat seluruh sektemu berdarah. Yuan Linghua mengancam. Hahaha. Di mana ayahmu saat ini? Panggil dia keluar. Wajah Yuan Linghua sedikit berubah. Seolah-olah dia merasakan bahwa Omi agak gila. Tidak terkalahkan. Sedikit takut di dalam. Sebelum dia berpikir bahwa penduduk asli tempat ini, yang dibiarkan diganggu olehnya, tidak akan pernah berani melawan. Jadi, kali ini dia keluar sendirian. Dia ingin melihat apakah ada keindahan asli yang sangat cantik di tempat ini. Jika ada, dia tentu saja akan berpikir kasar. Tidak mudah untuk datang ke tempat asli ini. Dia ingin bersenang-senang di Kekaisaran Bela Diri Besar. Meskipun dia memiliki seorang ayah yang berada di alam puncak, keindahan tidak pernah tersedia untuknya. Jadi, saat ini, melihat mata Omi yang penuh dengan aura pembunuh, dia sedikit takut karena ayahnya bahkan tidak tahu di mana dia berada. Penduduk asli yang berani. Kamu berani, Yuan Linghua berteriak. Mencoba menggunakan momentumnya untuk membanjiri Omi. Hahaha, ketika Omi melihat ekspresi Yuan Linghua, dia pada dasarnya yakin bahwa dia pasti kehabisan sendiri untuk menemukan seorang wanita, sehingga tidak ada yang tahu apakah Omi benar-benar membunuh. Pada saat ini, api kecil, yang telah pergi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kembali, Saudara Chen. Dalam radius ratusan kilometer, tidak ada tanda-tanda kaki di tangan. Orang ini seharusnya keluar sendirian. Baiklah, Omi. Wajah Yuan Linghua sedikit berubah ketika dia melihat api kecil. Di Kekaisaran Bela Diri Besar, binatang api adalah spesies yang lebih maju. Biasanya hanya orang dengan status bangsawan yang layak memiliki binatang api sebagai tunggangan. Tetapi dia tidak berpikir bahwa di tempat kecil ini, seorang penduduk asli akan memiliki jiao hitam dan binatang api. Yuan Linghua mengangkat bahu dan bersenandung. Aku masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan hari ini. Aku akan pergi dulu. Yuan Linghua ingin pergi. Omi berteriak. Kemana harus pergi? Yuan Linghua mengamuk. Jangan terlalu lancang. Liu Xuan menasihati. Berangin. Biarkan dia pergi. Jangan membuat hal-hal yang tidak dapat dikelola. Omi berkata. Leluhur Liu Xuan, kamu salah. Jika kamu membiarkannya pergi saat ini, maka gerbang tak berujungku akan segera berdarah sampai mati. Pertanda, orang seperti ini akan membiarkan kita pergi ketika dia kembali. Baru saja, dia sudah mengklik. Wang Rufang menghela napas dan berkata, apa yang dikatakan petir angin juga benar. Itu sudah menyinggung. Ah, kalau begitu benar-benar membunuh Ayahnya adalah Alam Deng Feng. Wajah Liu Xuan putih dan sangat ketakutan. Omi berkata dengan acuh tak acuh. Apakah ada cara lain untuk pergi sekarang setelah ini berakhir? Bunuh. Wang Rufang. Liu Xuan. Bantu hentikan dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Jiao hitamnya itu cepat. Liu Xuan dan Wang Rufang harus membantu. Yuan Linghua benar-benar cemas. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalian semua akan mati. Setelah mengatakannya, Yuan Linghua berteriak. Bawang hijau.
Green Union adalah nama Jiao hitam yang baru saja dia tunggangi. Namun, setelah dia berteriak, tidak ada reaksi. Dan dia tiba-tiba melihat ke langit untuk melihat bahwa gunung yang ada di langit sekarang telah hilang. Yuan Linghua ingin segera menunggangi Jiao hitamnya. Dengan kecepatan Jiao hitamnya, dia bisa saja melarikan diri. Tetapi, pada saat kritis, dan tidak pergi kemana-mana, Yuan Linghua tiba-tiba meraung. Bawang hijau. Dasar anjing mati sialan. Keluar dari sini. Yuan Linghua sangat marah. Bukan pada saat kritis. Kembali pasti cara yang baik untuk membersihkan Jiao hitam ini. Pada saat ini, di aliran gunung di belakang gerbang tak berujung, dua tubuh Jiao hitam terjalin bersama. Jiao hitam perempuan itu. Dan dari waktu ke waktu, suara senandung dan ahing terjadi. Jiao hitam perempuan itu sedikit terengah-engah dan berkata, "Saudara Hei, saya pikir saya mendengar Adipati Yuan Linghua memanggil saya." Blacky kecil tersenyum. Momen musim semi bernilai 1000 kata. Tutup matamu dan jangan bicara. Di gerbang tak berujung, Yuan Linghua benar-benar akan menangis dengan tergesa-gesa dan berteriak lagi. "Bawang hijau, kamu keluar ah." Omi melangkah maju, dan Yuan Linghua terbang kembali saat dia mewaspadai Omi. Yuan Linghua tidak tahu kemana Jiao hitamnya itu melarikan diri. Dia tega membunuh saat ini. Dari mana Yuan Linghua mengetahui bahwa Jiao hitamnya telah ditipu oleh saudara laki-laki Omi, Little Black, untuk pergi ke belakang gunung. Pada saat ini, Omi juga agak bingung. Awalnya Omi khawatir pihak lain yang mengendarai Jiao hitam dapat mengelilinginya. Jadi dia meminta bantuan Wang Rufang dan Liu Xuan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Jiao hitam pihak lain tidak pergi kemana-mana. Dan itu bagus bahwa dia tidak bisa terbang dengan sayapnya. Hahaha. Nak, hari ini aku ingin melihat betapa sombongnya kamu masih, Omi berlari. Omi mengangkat Yuan Linghua itu dalam sekejap. Jangan bunuh aku. Jika kamu berani membunuhku, ayahku tidak akan mengampuni kamu. Yuan Linghua mengancam saat dia bertarung. Omi mencibir. Ayahmu, cepat atau lambat, aku akan membunuhnya juga. Kamu berani. Pah. Omi meraih Yuan Linghua dan menamparnya dengan marah. Omi berkata kepada Wang Rufang. Senior Wang Rufang, kamu telah dihina oleh orang ini beberapa kali. Bukankah kamu ingin membalas dendam? Wang Rufang menggigit giginya dan berkata, juga, jika kita akan tetap membunuh, maka mari kita beri dia beberapa hasil bagus kembali. Tamparan mengejutkan. Wang Rufang juga menyapa dengan banyak pemahaman sekaligus. Yuan Linghua dipukul oleh Omi dan Wang Rufang. Dan tiba-tiba, dia tampak seperti kepala babi. Oh, ayahku tidak akan mengampuni kamu. Ayahku akan melaporkan seluruh keluargamu. Yuan Linghua menangis samar-samar. Karena dia bengkak dan tidak bisa berbicara dengan jelas. Liu Xuan menghela nafas. Dia khawatir tentang merawat bagaimana akibatnya. Setelah Wang Rufang menamparkan beberapa lusin kali, dia berkata, Wind Lightning, cepat bunuh mereka. Hancurkan mayat setelahnya. Bagus. Yuan Linghua berteriak keras. Jangan bunuh aku. Jangan. Oh, bawang hijau. Kamu ular murahan. Aku akan mengulitimu. Pada saat ini, dia masih tega mengutuk Jiao hitamnya itu. Saat ini, di belakang gerbang 100 bunga. Kakak Hei, apakah kamu sudah selesai ah? Aku harus cepat kembali. Nanti Duke Yuan Linghua akan marah. Maka aku harus menderita sakit kulit dan daging lagi. Cepatlah. Aku baru saja akan selesai. Aku diganggu olehmu. Buruk. Akan butuh beberapa saat untuk menyelesaikannya lagi. Di gerbang 100 bunga, Omi mengangkat telapak tangannya dan berkata, Yuan Linghua, ada jalan ke surga dan kamu tidak akan pergi. Tidak ada pintu ke neraka. Kamu memohon, kamu bahkan berani memikirkan istriku. Pergilah ke neraka hari ini. Omi memukul jatuh dengan kejutan. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari tanah. Tunggu sebentar. Telapak tangan Omi berhenti sejenak dan melihat ke tanah. Orang yang baru saja berteriak tunggu, adalah Samira. Samira berkata, Omi, setelah membunuhnya, efek riaknya begitu besar sehingga jika kita tidak bisa mengendalikannya, itu akan membunuh seluruh Jianghu. Bahkan jika itu tidak terjadi, kita harus segera melarikan diri untuk berjaga-jaga. Omi, dia hanya master klan awal. Aku bisa menggunakan mesmerisme di dalamnya untuk membuatnya lupa bahwa dia ada di sini. Liu Xuan sibuk berkata, benar, begitu banyak yang terbaik. Omi memancarkan. Sampah ini ingin mengenai Xiao Meng memberiku alasan untuk tidak membunuh. Wang Rufang berkata, petir angin. Jika memang ada cara untuk membuatnya lupa, akan lebih baik untuk tidak membunuh. Lagi pula,
Kita tidak bisa berjudi egois dengan kehidupan seluruh orang Jianghu. Meskipun dia ingin mengambil istrimu, tetapi namun juga, dia belum membawa. Bahkan aku bisa dimaafkan karena ditampar olehnya. Belum lagi idenya tentang istrimu hanyalah ide yang tidak terpeleksi. Omi agak tercabik-cabik. Namun, anak perempuan jalang ini memang sangat keji. Omi hampir tidak bisa mengomel di dalam tanpa membunuh. Yuan Linghua melihat bahwa hidupnya telah berubah menjadi lebih buruk. Dia panik dan meminta belas kasihan. Senior, jangan bunuh aku. Aku salah. Aku akan bersujud padamu. Aku akan menebus kesalahan. Bersujud sebanyak yang kamu mau. Selama kamu tidak membunuhku, aku pasti akan menerima ekstasi tanpa perlawanan untuk menghapus ingatan datang ke sini. Omi bertanya-tanya, bagaimana jika ingatanmu pulih? Di darat, Sangguan Zuo berkata, tidak. Selama dia menerima ekstasi tanpa perlawanan, itu dijamin 100% akan menghapus ingatannya. Kecuali apa? Kecuali ada seorang mesmeris yang lebih baik dariku untuk membantu menghidupkannya kembali. Tetapi biasanya, tidak ada yang akan mengetahui bahwa ingatannya telah dihapus. Omi berkata, itu berarti tidak ada cara untuk menjadi 100% yakin. Jadi maafkan aku, tapi aku masih ingin memotongnya. Omi mengangkat telapak tangan. Tunggu. Jangan bunuh aku. Tidak ada gunanya bagimu untuk membunuhku. Bawang hijau jiao hitamku. Dia tahu aku di sini. Apakah memberitahukan ini urusan yang mulus? Omi tercengang. Ya, jiao hitamnya itu tahu. Kecuali Omi membunuh bersama-sama. Tapi jiao hitamnya itu tidak terlihat saat ini. Liu Xuan berkata, petir angin. Meskipun kemarahanmu sulit untuk dihilangkan, kamu harus mempertimbangkan seluruh Jianghu. Jangan terlalu egois. Istrimu tidak kehilangan satu rambut dingin pun. Tetapi dia hanya menderita serangan kemarahan. Kamu harus berjudi dengan seluruh kehidupan Jianghu. Itu terlalu egois. Omi agak ditekankan dengan kata-kata Liu Xuan. Kenapa dia masih memohon untuk anak perempuan jalang? Sekarang Omi apakah akan membunuh atau tidak? Omi menjambak rambut Yuan Linghua dan berkata, turun dan bersujud 1000 kepala kepada istriku sebelum aku mempertimbangkan apakah akan membunuh atau tidak. Ya. Yuan Linghua segera terbang ke tanah dan berlutut di depan Xiao Meng, siap untuk bersujud. Omi berpikir bahwa dia benar-benar akan bersujud 1000 kepala. Dalam hal ini, lupakan saja dan selamatkan dia sekali. Namun, Omi tidak pernah menyangka bahwa Yuan Linghua akan bersujud ketika dia tiba-tiba mengambil langkah panah, meraih Xiao Meng, dan menggunakan pisau pendek di leher Xiao Meng dalam upaya menggunakan Xiao Meng sebagai sandera. Jangan datang. Siapapun yang berani datang, aku akan membunuh wanita ini. Yuan Linghua menggunakan pisau itu untuk melawannya. Melihat Yuan Linghua tiba-tiba melakukan langkah ini, Samira dan yang lainnya menghela nafas. Mereka tidak punya pilihan. Mereka ingin mengampuni nyawanya, tetapi dia mencari kematian. Xiao Meng ditebas olehnya dengan pisau. Tetapi Xiao Meng tidak panik sedikit pun, karena Yuan Linghua pasti sedang terburu-buru dan tidak berpikir bahwa wanita ini jauh lebih kuat darinya. Ya, Xiao Meng adalah Zongxi pertengahan. Dan dia hanya Zongxi awal. Bagaimana Xiao Meng bisa takut padanya? Dengan tergesa-gesa, Yuan Linghua bahkan tidak memikirkan kekuatan Xiao Meng. Orang seperti ini benar-benar tidak pantas untuk dimaafkan. Karena orang seperti ini adalah anjing gila dan tidak akan pernah bersyukur. Omi berjalan memilih demi memilih menuju Yuan Linghua. Yuan Linghua berseru, sudah kubilang kalian tidak datang. Atau aku akan benar-benar membunuh. Pada saat yang sama, Yuan Linghua berteriak, bawang hijau, bawang hijau. Yuan Linghua berpikir bahwa dia hanya perlu berhenti sebentar sampai jiao hitamnya datang dan dia bisa melarikan diri. Jadi bagaimana dia bisa benar-benar bersujud dan mengakui kesalahannya? Dia hanya menipu Omi untuk membiarkan pergi. Maka dia bisa berpura-pura bersujud dan mengambil kesempatan untuk menyandera Meng dan mendapatkan waktu. Bawang hijau, kamu belum keluar. Yuan Linghua mendesis cemas. Saat ini di belakang gunung. Kakak Hei, apakah kamu sudah selesai? Aku benar-benar harus pergi. Aku benar-benar mendengar Duke Yuan Linghua meneriakiku. Jika aku tidak pergi mencarinya, dia pasti akan kram ototku. Bawang hijau, bukankah aku merasa nyaman? Green Union berkata dengan nada meminta maaf. Tidak. Aku berterima kasih padamu. Tapi, aku benar-benar akan sesak olehnya. Bawang hijau, aku pernah mendengar dari arti kata-katamu. Di dunia di seberangmu, jiao hitam hanyalah tunggangan orang-orang kuat itu. Anjing mereka yang umumnya tidak memiliki status. Kan? Green Union menundukkan kepalanya. Jika itu masalahnya, kenapa kamu masih mencarinya? Green Union, ikuti aku.
Bukankah kamu, di depan tuanmu, menginginkan status seekor anjing? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu kakak laki-laki. Kita bersaudara. Aku tidak percaya tuanmu memperlakukanmu sebagai saudara. Berbohong kamu. Aku bukan Jiao. Daun bawang. Abaikan Yuan Linghua itu. Ikuti aku mulai sekarang. Aku akan membengkokkannya. Green Union terbang menjauh. Little Black segera mengejarnya. Di gerbang tak berujung, Yuan Linghua berteriak sambil mundur. Jangan datang. Jangan paksa aku. Aku benar-benar akan membunuh. Omi menyeringai. Kamu punya nyali untuk membunuh. Omi yakin bahwa dia tidak bisa membunuh Xiao Meng. Dan meremehkan Xiao Meng. Yang tidak melawan sama sekali. Kalau tidak dia akan bisa menghancurkan Xiao Meng. Pada saat ini, Xiao Meng tiba-tiba memutar tubuh Yuan Linghua. Ketak, lengan Yuan Linghua terpelintir. Ah! Yuan Linghua berteriak. Pada saat itu, di langit, Green Union terbang masuk dan ketakutan melihat Yuan Linghua berteriak dan jatuh ke tanah. Tuhan, tubuh Green Union bergetar dan menatap Yuan Linghua. Yuan Linghua melihat ke langit dan berseru. Bawang hijau. Dasar ular murahan. Ayo sekarang, aku akan memukul tendonmu. Tuan, Omi melihat ke langit. Untuk, hitam kecil. Melupakan Jiao itu. Jangan biarkan itu menyelamatkan Yuan Linghua. Bagus. Little Black segera mulai melakukan pekerjaan mental pada Green Union. Mengatakan bahwa bahkan jika itu menyelamatkan Yuan Linghua sekarang, itu masih akan sempit ketika kembali. Di tanah, Omi sekali lagi mengangkat leher Yuan Linghua. Yuan Linghua, aku memberi kesempatan. Kaulah yang mencari kematianmu sendiri. Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan siapapun untuk itu. Jangan bunuh aku. Tolong. Aku benar-benar salah. Yuan Linghua memohon. Konyol. Pertanda. Aku akan memberikan kesempatan lagi. Jangan memimpikannya. Setelah mengatakan itu, Omi berkata kepada Sangguan Zuo. Zuo, datanglah dan ucapkan mantra yang memukau mereka untuk melihat apakah dia memiliki musuh. Dan kemudian setelah aku membunuhnya, buatlah beberapa kepura-puraan palsu dan berpura-pura bahwa musuh-musuhnya yang mengikuti dari seberang sungai untuk membunuhnya. Bagus. Samira segera mengucapkan mantra yang memukau pada Yuan Linghua. Apakah kamu memiliki musuh dalam hidup atau mati? Di sana, siapa dia? Namanya Fast Grain. Aku memperkuat adiknya dan dia terus berusaha membunuhku. Tapi sayangnya dia belum berhasil beberapa kali. Apa kekuatan biji-bijian yang sangat besar itu? Kesempurnaan agung leluhur. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Omi tertawa. Baiklah, biji-bijian besarlah yang membunuhmu hari ini. Setelah mengatakan itu, Omi membunuh Yuan Linghua dengan telapak tangan. Fiuh, semua orang menghela nafas lega. Omi akhirnya menembak anak perempuan jalang itu. Tapi itu bukan salah Omi. Lagi pula, Omi telah memberikan kesempatan untuk mati. Liu Xuan dan Wang Rufang juga tidak mengatakan apa-apa. Wang Rufang berkata, sekarang dia sudah mati. Apa yang akan kamu lakukan di sini? Omi berkata, mari kita cari tempat dan berakhir di dekat Gunung Sup. Lalu lempar dia ke bawah pohon. Dan setelah menggunakan kukunya, goreskan 2 kata, luas di pohon. Tidak apa-apa. Jika kamu benar-benar khawatir, maka goreslah 3 kata, biji-bijian yang luas. Bagaimana jika ayahnya tidak mempercayainya? Jika kamu tidak mempercayaiku, maka biarkan dia meluangkan waktu untuk menyelidikinya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Terserah takdir. Oke, kalau begitu bersiaplah. Menunggu Liu Xuan memandang Jiao hitam di udara. Jiao hitam yang disebut bawang hijau gemetar di udara. Omi terbang dan berkata, namamu bawang hijau. Kembali ke senior. Ya, aku yakin kamu adalah Jiao yang cerdas. Sekarang Yuan Linghua sudah mati. Kamu akan dicincang sampai mati oleh ayah jika kamu kembali. Selain itu, aku mendengar nada suara Yuan Linghua. Hanya memperlakukanmu sebagai anjing. Aku sekarang memberi kesempatan untuk menjadi seorang pria. Saudaraku Little Black selalu ingin mencari istri. Hitam kecil di tempatnya sibuk dipermalukan. Kakak Chen, apa yang kamu lakukan? Hehehe. Jangan menyela. Aku melihatmu dan saudara laki-lakiku Little Blacky. Cukup cocok. Bagaimana kalau kamu menikahi saudara laki-lakiku? Kamu akan menjadi saudaraku mulai sekarang juga. Saya, Little Black segera melilit bawang hijau. Hehehe tersenyum. Jangan ragu. Hanya di belakang gunung apa yang dilakukanlah. Jadi putuskan. Setelah itu adalah istriku. Hahaha. Omi tidak bisa berkata-kata. Little Black benar-benar galak. Begitu cepat. Dia berhubungan dengan seseorang di belakang gunung. Omi tidak lagi peduli dengan bawang hijau itu. Dia percaya bahwa Little Black bisa mengatasinya. Setelah itu,
Omi menarik mayat Yuan Linghua ke suatu tempat yang berjarak beberapa ratus kilometer dari sekolah Gunung Tang, melemparkan mayat Yuan Linghua ke dalam hutan, menyamarkan pemandangan itu, dan menggaruk beberapa kata di pohon, biji-bijian yang luas. Setelah itu, Omi membiarkan api kecil mengintai di kejauhan. Api kecil biasanya tidak menarik perhatian mereka. Memastikan Yuan Linghua dapat ditemukan oleh orang-orang mereka, atau dimakan oleh anjing pembohong, sangat sulit untuk diungkapkan. 2 hari kemudian, mayat Yuan Linghua ditemukan oleh sekelompok orang itu. Tidak lama kemudian, pembangkit tenaga listrik alam Deng Feng itu tiba di tempat kejadian. Bos, ini adalah kata yang tergores di pohon sebelum Duke meninggal. Dan itu dilakukan olehnya, Jenderal Grain. Biji-bijian yang luas. Pembangkit tenaga listrik alam Deng Feng itu mengerutkan kening karena marah. Sepertinya tidak percaya lagi. Bos, bahkan sebelum kita datang ke sini, biji-bijian besar itu mencoba membunuh Gongzi beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Gongzi mencemari saudara perempuan biji-bijian yang luas. Biji-bijian yang luas pasti mengikuti kita ke sini dan menemukan kesempatan untuk membunuh Gongzi. Yuan Linghua benar-benar mencemari saudara perempuan biji-bijian yang luas itu. Pembangkit tenaga listrik alam Deng Feng itu bertanya dengan marah. Ya, bos, tidak banyak orang yang tahu tentang ini juga. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Itu. Laki-laki tidak akan membiarkan kami memberitahu. Titik. Orang kuat alam puncak gunung memandang anak yang sudah meninggal dengan sedikit kesal dan berkata dalam hati. Kamu anak yang tidak berbakti. Kamu bahkan berani menyentuh wanita yang diminati ayahmu. Ho. Bos, bagaimana sekarang? Baiklah kita pergi menangkap biji-bijian yang luas. Mungkin dia belum meninggalkan tempat ini. Tidak perlu. Mayatnya sudah mati selama 2 hari. Dia sudah melarikan diri. Jadi, mari kita tinggalkan saja itu. Ketika ada kesempatan untuk membunuh biji-bijian yang luas di masa depan, hanya itu yang bisa saya lakukan. Putra yang tidak tahu berterima kasih ini. Saya mengatakan kepadanya sejak lama untuk tidak merayu terlalu banyak. Dia tidak mendengarkan. Musuh-musuhnya lebih dari biji-bijian yang sangat besar. Bahkan jika dia tidak mati hari ini, cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh orang lain. Mengubur mayatnya. Dan kita hampir kembali. Iya, di gerbang tak berujung. Omi dan lainnya tertawa terbahak-bahak setelah mendengar laporan Little Fire. Haha, aku tidak menyangka. Begitu sempurna. Mereka benar-benar mempercayainya. Hebat, Liu Xuan tertawa keras. Omi berkata, harus mengatakan bahwa Yuan Linghua telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Dan itu karena dia telah melakukan terlalu banyak hal buruk sehingga dia dapat dengan mudah menemukan celah untuk orang lain. Dan bahkan ayahnya akan percaya bahwa itu adalah musuh yang melakukannya. Benar, tidak ada penyelesaian yang baik untuk orang jahat. Omi dan yang lainnya diyakinkan. 3 hari kemudian, Blackie dan Little Fire pergi ke Sekte Tangshan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan ketika mereka kembali, mereka berkata dengan penuh semangat, Saudara Chen, mereka telah pergi. Benar-benar pergi, ya, mereka telah meninggalkan benua kita. Dan saya mendengar dari penduduk setempat di Tangshan bahwa mereka terbang dengan Black Jiao pagi sebelum kemarin. Untuk memastikan mereka benar-benar pergi, kami melihat-lihat lagi di sepanjang jalan sampai ke pantai. Dan di sepanjang jalan, orang-orang mengatakan mereka melihat mereka terbang menjauh. Chen, kali ini mereka benar-benar pergi. Yah, ada baiknya anak-anak pelacur ini pergi. Dan sejak saat itu, sungai dan danau kita akan damai. Wang Rufang merasa lega. Begitu pula orang lain. Omi berkata, meskipun mereka pergi, tidak ada yang tahu apakah akan ada lagi orang dari sana di masa depan. Jadi kita tidak bisa mengendur. Wang Rufang, Liu Xuan, putriku akan menjadi bulan purnama dalam beberapa hari. Setelah minum anggur bulan purnama, mari kita bersiap untuk pergi juga. Oke, aku sudah lama menunggu hari ini, kata Wang Rufang. Omi masih belum memutuskan apakah itu benar-benar hanya mereka bertiga yang pergi saat itu. Dan apakah mereka harus membawa 1 atau 2 orang bersama mereka. Seperti Xiao Meng, Mu Yihao atau semacamnya. Sekitar 1 minggu lagi berlalu dalam sekejap. Putri Omi, Qin Nui, mengalami bulan purnama. Dan Omi telah menyiapkan lusinan meja di gerbang tak berujung untuk merayakannya. Setelah menyiapkan anggur bulan purnama, sudah hampir waktunya untuk bersiap-siap berangkat. Omi berkata, kali ini ke seberang lautan. Tidak ada yang tahu seberapa jauh perjalanannya. Dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di jalan. Jadi saya tidak akan membawa siapapun bersama saya. Hanya saya, Wang Rufang, dan Liu Xuan. Bagaimana dengan Little Black, Little Fire? Dan jangan bawa Blackie, Little Fire. Tetap di sini. Untuk berjaga-jaga.
Dan tambahkan istri Blackie yang lain. Sehingga jika sesuatu yang besar terjadi, kamu dapat melarikan diri tepat waktu. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.